Bapa yang baik, terima kasih kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau di tempat ini. Terima kasih buat kesempatan yang sangat baik untuk kami boleh bersekutu bersama-sama saudara seiman di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami Bapa, kami rindu belajar kebenaran firman-Mu dengan baik. Biarlah Roh-Mu Tuhan bekerja seluas-luasnya dalam hati, dalam pikiran kami semuanya itu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman-Mu dengan baik, dan kami juga menghidupi kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sembunyikanlah Bapa pribadi hamba-Mu, biar Engkau sendiri yang memakai lidah bibir hamba-Mu, yang berkata-kata di tempat ini, kebenaran firman-Mu disingkapkan yang terbaik bagi seluruh jemaat-Mu yang mengambil bagian di dalam persekutuan hari ini. Tolonglah hamba-Mu Tuhan dan seluruh jemaat-Mu Tuhan, biarlah Engkau memberkati Bapa. Kami mau sambut kebenaran-Mu yang hidup dalam nama-Mu yang kudus, Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Yang percaya sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk. Baik, sekali lagi selamat hari Minggu dan Shalom. Shalom. Baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kita sudah melewati hari memperingati kebangkitan ya. Kita memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi kita, dan kita sangat bersyukur kita boleh memperingatinya, merayakannya Tuhan, hari kebangkitannya, karena dengan kebangkitannya kita bisa memperoleh kehidupan di dalam Kristus Yesus. Karena itu hari ini kebenaran firman Tuhan yang mau saya bagikan bagi kita semua terambil di dalam surat Rasul Paulus, surat Roma pasalnya yang ke-8, Roma pasalnya yang ke-7, Roma pasal yang ke-7 ayatnya yang 1, 2, dan 3 saja kita baca. Nanti ayat selanjutnya boleh baca di rumah saja, tapi nanti saya akan sampaikannya semua. Roma pasal yang ke-7 ayat yang pertama, 2, dan 3 saja kita baca. Sudah ketemu? Ya, kita baca bersahut-sahutan. Tema yang diberikan oleh Alkitab Lembaga Indonesia LAI, arti hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. 3, 2, 1. Jadi selama suaminya hidup dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah kita yang telah membaca, mendengar, merenungkannya, serta yang rindu melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Hari ini saya mau kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, arti dari hukum Taurat. Ulangi lagi, arti dari hukum Taurat. Saudara terkasih, Jakarta Romo ya, dari pengajar-pengajar yang lain atau yang di luar sana banyak mengartikan bahwa ayat ini ketika istrinya meninggal, laki-laki itu tidak boleh beristri dengan perempuan lain.
Kalau dia memiliki istri yang lain, dia berzina. Itu sering. Tapi kalau istrinya sudah meninggal, boleh laki-laki itu menikah. Atau ketika suaminya meninggal, boleh perempuan itu menikah. Tapi bukan itu maksud dari firman ini. Bukan itu maksudnya. Sehingga saudara terkasih dalam Tuhan, ketika berterumu ketika kita mendengar di dalam janji pernikahan berkata bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Artinya ini maksudnya gini. Ketika Kristus Yesus datang di dunia ini, dia hidup lebih kurang 33,5 tahun sampai dia mati di atas salib. Itu dia sudah menyatukan dirinya dengan kita. Dia ada di dalam kita. Artinya gini, ketika Tuhan sudah ada di dalam hati kita, manusia tidak dapat memisahkan. Itu artinya bukan berbicara bahwa dalam pernikahan sudah dipersatukan oleh Tuhan. Pernikahan di gereja itu adalah dipersatukan oleh pendeta di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang dipersatukan oleh Tuhan maksudnya di sini, ketika Tuhan sudah menjadi satu dengan kita di dalam hati kita, manusia tidak bisa memisahkan diri dengan Tuhan. Itu maksudnya. Tidak berbicara bahwa ketika sudah menikah bahwa tidak dapat berpisah lagi, dan itu juga baik. Tapi bukan itu maksud dari sesungguhnya kebenaran itu. Ketika kita mendengar apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Karena bukan itu. Tapi ada yang bercerai yang sudah menikah ada banyak. Yang kita melihat di sana adalah duduk persoalannya. Kalau masalahnya memang contohnya dari sejak menikah pertama malam malam pertama itu sampai sudah 1 tahun, 2 tahun, ada salah satu yang bermasalah, itu mereka bisa berpisah. Karena ada yang menikah hanya gara-gara status pernikahan aja. Karena ada juga laki-laki itu dia tidak senang dengan perempuan. Ada juga perempuan tidak senang dengan laki-laki. Tetapi untuk memenuhi status mereka ada yang menikah. Tetapi ketika terdapat di dalam itu masalah demikian, bisa saja mereka bisa saja. Tapi kita tidak melegalkannya, tidak membebaskan pemahaman demikian, kecuali dalam tanda kutip duduk persoalan. Nah, ketika kita belajar ini, apakah kamu tidak tahu bahwa saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum Taurat, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya. Artinya di sini ketika suaminya mati, artinya gini, ketika hukum Taurat, ketika perintah Tuhan yang 10 hukum Taurat itu sudah tidak kita hidupi lagi dalam hidup kita, maka bebaslah kita memilih istri. Istri dalam artiannya mempelai kita, yaitu Kristus Yesus. Bebaslah hati kita. Tetapi kalau kita masih menghidupi hukum Taurat, maka kita dan juga kita percaya kepada Kristus Yesus, itulah yang namanya berzina. Berzina di sini tidak berbicara tentang hubungan laki-laki dengan perempuan yang tidak sewajarnya. Bukan itu maksud Alkitab ini. Tetapi maksudnya secara roh. Ketika kita masih menghidupi hukum Taurat, tapi juga kita mau percaya sama Kristus Yesus, merekalah yang berzina. Bagaimana caranya supaya kita tidak berzina secara roh? Haruslah hukum Taurat itu kita matikan. Jangan menghidupi lagi 10 hukum Taurat itu di dalam hati kita, agar kita bebas di dalam kita mengikuti Yesus. Ini maksudnya firman Tuhan.
Tidak berbicara bahwa sering sekali kita mendengar di dalam acara pernikahan atau di luar sana pun juga ada yang berkata, oh dia berzina, tapi sebenarnya ketika sudah meninggal suaminya dulu atau meninggal istrinya dulu baru boleh dia menikah. Itu bukan bicara ini maksud firman Tuhan. Tidak dia bicara itu. Dia selalu berbicara secara roh. Bahkan temanya adalah arti dari hukum Taurat. Laki-laki ini adalah gambaran daripada hukum Taurat, dan perempuan ini adalah gambaran dari Kristus Yesus itu sendiri, mempelainya kita ini. Jadi ketika hukum Taurat masih hidup di dalam hidup kita, masih kita menghidupinya, juga di waktu yang sama kita juga percaya sama Kristus Yesus, kita sedang berzina. Banyak sekarang yang terjadi itu. Dan juga banyak salah di dalam menyampaikannya. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Sekalipun suaminya pulang dari tempat kerja, pukul istrinya, tidak menafkahi istrinya, pendeta bilang apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Jadi dia hidup menderi. Dia yang dilakukan adalah berdoa saja terus, karena dia mendapat firman yang keliru, firman yang salah di dalam penyampaiannya. Sesungguhnya sebenarnya yang dikatakan di sini hanya maut yang memisahkan. Maut dalam artinya ketidak ada harmonisan di dalam rumah tangga. Ketika tidak ada kecocokan lagi di dalam rumah tangga, bahkan suami dan istri tidak saling komunikasi, itu yang dimaksud dengan maut. Matilah hubungan mereka. Sedangkan janji pernikahannya adalah aku akan mendampingi engkau baik susah maupun duka. Tetapi ketika ada persoalan rumah tangga, ada duka bukan meninggal ya, atau ada masalah di dalam rumah tangga mereka, lalu mereka juga tidak memiliki hubungan yang baik, artinya terjadi mati hubungan mereka. Hanya maut dalam artian ketidak sejalannya lagi mereka, seperti yang tadi yang saya awali bahwa ketika mereka menikah malam pertama itu sampai sudah 1 tahun mereka tidak berhubungan suami dan istri itu, berarti ada masalahnya. Itulah maut, ada yang persoalan di dalamnya itu, sehingga mereka bisa terpisah. Tapi dalam tanda kutip lagi, kita tidak melegalkan yang demikian. Oh bisa bercerai orang Kristen, kita pun tidak menyetujui hal demikian. Kalau suami istri, laki-laki dia senang lagi dengan perempuan lain, berarti dia tidak menghargai istrinya, atau istrinya dengan laki-laki lain tidak menghargai suaminya, lalu bisa cerai. Bukan begitu. Itu bisa dibicarakannya, mungkin dengan pendeta, mungkin dengan pemimpin rohani yang lain, itu bisa dibicarakannya. Tapi kita tidak. Tapi ada yang mengatakan kecuali dia berzina, pisah. Kalau laki-laki sudah punya istri tapi dia pergi dengan perempuan lain, dia berzina, bisa cerai kata Alkitab. Bukan begitu maksud Alkitab di sini. Banyak sekali yang kurang memahami firman Tuhan. Banyak sekali mendapatkan campur pikiran manusianya dengan Alkitabnya. Karena apa? Banyak sekali kami tidak berfungsi dengan Tuhan. Karena itulah saudara terkasih dalam Tuhan, dari 2014 sampai dengan hari ini saya tidak mau bekerja. Sampai dengan hari ini saya tidak bekerja. Pernah lihat saya pergi bekerja untuk mendatangkan uang? Tidak. Yang saya lakukan adalah belajar Alkitab dan mohon tuntunan dari Tuhan, agar apa yang kami sampaikan, kami tidak menyampaikan yang salah kepada jemaat. Ini yang penting. Kalau jemaat silakan, mau kerja 1, mau kerja 2, kerja 3, silakan sesuai talenta kita. Mau kita kerja sawah, kita mau bisnis lagi, kerja tenun lagi, ada lagi yang bisnis yang lain, silakan. Karena kita punya talenta yang banyak. Kalau talentanya kami adalah kami berkhotbah, belajar firman, dan pergi memberitakan Injil. Sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, di sini dikatakan di ayat yang kedua di sini dikatakan, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu
hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya. Ketika hukum Taurat itu sudah dimatikan, tidak dihidupi lagi di dalam hatinya orang itu, maka bebaslah dia mengikuti bebaslah mengikuti. Bukan bicara ketika suaminya mati, bebaslah dia memilih suami yang lain. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Ketika suaminya mati, ketika hukum Taurat sudah tidak dia hidupi lagi di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam totalitas kehidupannya, bebaslah dia mengikuti Yesus. Bebas dia. Tidak ada lagi seperti cerita kecil tadi Bapak Celi bilang ada penguburan, lalu ada lagi bilang kubur ini. Tidak ada lagi pikiran yang bebas kita di dalam kita. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen, bebas. Kita tidak bilang lagi harus begini dulu. Tidak lagi. Bebas. Kenapa? Karena hukum Taurat itu sudah kita matikan di dalam hati kita. Itu sudah matikan. Tadi ada cerita Bapak Celi bilang anggur yang lama dan anggur yang baru jangan dicampur. Kalau yang lama, yang baru itu. Itu yang kita lakukan. Jangan kita mencampurinya lagi. Kalau kita sudah terlebih dahulu matikan hukum Taurat. Kalau kita tidak terlebih dahulu mematikan hukum Taurat itu, makanya dibilang begini, jikalau kamu punya iman sebiji sesawi gunung yang besar, kamu dapat pindahkan. Kalau artinya gini, jikalau kita punya iman sebiji sesawi, ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam pribadi kita, 10 hukum Taurat yang diambil oleh Musa di atas Gunung Sinai, tinggalkan itu. Jangan dicampur. Ini makanya agar kita bisa betul-betul memahami, mengerti firman dengan baik, memahami kebenaran dengan baik. Kalau kita hidupi firman Tuhan, hidupi juga tradisi-tradisi hukum Taurat, lalu kita campur di dalamnya, sulit untuk kita mengerti firman Tuhan. Sangat sulit sekali. Sangat sulit. Percayalah, kalau kita menanam benih di 4 jenis tanah, berbatu, kerikil, berduri, dan tanah yang baik. Lalu kita tanam hati iman kita, kepercayaan kita di 4 jenis tanah itu. Percayalah, benih itu tidak akan pernah menghasilkan buah. Tumbuh bisa, tapi tidak akan pernah menghasilkan buah. Contohnya padi ditanam, tapi tidak traktor, tidak dibersihkan. Padi yang ditanam itu tumbuh tidak? Tumbuh. Tapi percayalah, tidak akan pernah menghasilkan buah. Kecuali benih itu, bibit padi itu, tanahnya ditraktor, rumputnya dihilangkan, lalu dirapikan, tanam benih itu, dia tumbuh dan dia akan menghasilkan buah. Karena bukan hanya sekedar bertumbuh yang kita hasilkan, yang kita rindukan, tapi buah. Buah dalam artian pengenalan kita akan Tuhan, pengertian kita akan Tuhan, pemahaman kita tentang Tuhan yang besar itu yang dimaksud dengan buah. Bukan bicara tentang kemarin 2017 jemaat ada 6 orang, 2026 50 orang berbuah dia. Bukan itu. Tapi pengenalan kita terhadap pengenalan kita terhadap Tuhan. Kalau memang padi yang kita tanam itu pasti dia menghasilkan buah padi. Tapi ada juga kamalau ada. Dia bertumbuh seperti padi, tapi sesungguhnya dia bukan padi. Karena memang benihnya bukan dari padi. Ada orang yang pergi ke gereja, dia rajin ke gereja, tapi pengenalan akan Tuhan tidak ada. Karena memang sesungguhnya dia bukan benihnya bukan benih yang baik. Pengenalan akan Tuhan itu tidak akan pernah ada. Inilah sehingga banyak orang Kristen yang sekedar mengaku percaya, tapi mereka tidak mengalami yang namanya pengenalan akan Tuhan. Bahkan ada juga yang masih kompromi, sudah melayani Tuhan, tapi kompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan. Karena apa? Mereka tidak mengenal Allah yang besar. Kenapa? Karena mereka tadi itu mencampurinya. Tadi ada yang menyampaikannya ini juga, saya mendengarnya sering sekali.
mendengarnya. Ketika suami meninggal, boleh itu istri menikah lagi. Lalu ambil ayat ini, mencocokkan ayat ini. Padahal bukan itu maksud ayat ini. Bukan begitu maksudnya. Yang terbaik yang kita harapkan adalah kita seorang istri dan seorang suami. Yang kita harapkan adalah itu yang harus terbaik. Tetapi jangan kita mencocologi dengan ayat ini, karena bukan itu maksud dari ayat ini. Bukan begitu. Tapi yang kita rindukan adalah kita seorang suami dan seorang istri sampai tubuh kita ini meninggal kembali menjadi ibu tangga. Yang kita harapkan, itu yang kita rindukan. Tapi kalau di luar sana banyak yang terjadi perceraian, ternyata laki-laki tidak bisa dengan perempuan, atau ada juga itu perempuan tidak bisa dengan laki-laki, tapi mereka sudah menikah, lalu mereka bisa berpisah. Karena tujuan dari menikah apa? Tujuan dari menikah susah atau bahagia? Bahagia. Harus bahagia dalam pernikahan. Hubungan saat kita menikah sampai kita harus bahagia. Bukan berarti tidak ada masalah. Yang tidak ada masalah itu hanyalah orang yang sudah dalam kuburan. Hanya Tometi saja yang tidak ada masalah. Tetapi dalam arti ada di sini bahagia, suami dan istri tetap bahagia. Mau makan tidak hanya dengan garam pun juga tetap bahagia. Ada yang punya uang 1 karung tapi tidak bahagia. Tapi kalau kita mau makan nasi jagung saja dengan garam, yang penting tetap bahagia. Ini yang diharapkan di dalam hubungan suami istri. Karena itu saudara terkasih dalam Tuhan, ayat yang ketiga, ayat yang paling menjadi garis bawahnya kita. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Perhatikan di sini. Biarkan anak-anak keluar. Biarkan saja. Kita fokus saja. Perhatikan di sini. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Artinya gini di sini. Jadi selama suaminya hidup. Jadi selama hukum Taurat itu masih hidup di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, juga kita datang kepada Yesus, kita sedang berzina. Tapi ada yang menyampaikannya demikian ayat ini. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Suaminya itu memang mereka sudah cerai, mereka sudah berpisah, tapi suaminya itu masih hidup, tapi dia sudah menjadi istri laki-laki lain. Perempuan itu berzina katanya. Tapi bukan begitu maksudnya ini. Maksudnya ini adalah ketika hukum Taurat atau tradisi-tradisi 10 hukum Taurat yang diambil Musa dari atas Gunung Sinai itu masih hidup di dalam hidup kita, lalu kita juga katanya percaya sama Kristus Yesus, kita sedang berzina. Ini maksudnya. Saya berdoa supaya kita bisa memahami dengan baik firman Tuhan itu, agar nanti kita jangan bilang, oh mereka sudah cerai, tapi dia sudah menjadi istri laki-laki lain. Wah, berzina itu perempuan. Masukkan ayat ini. Kalau dilihat secara lurus benar, tapi bukan itu maksud dari sesungguhnya ayat ini. Bukan itu maksudnya. Karena maksudnya di sini adalah jadi selama suaminya hidup. Jadi selama hukum Taurat itu masih perintah-perintah, tradisi-tradisi, adat istiadat itu masih hidup di dalam hidupnya dia, dianggap berzina kalau ia menjadi istri orang lain. Lalu dia berkata, saya orang yang percaya, saya percaya sama Tuhan Yesus, tapi dia masih menghidupi hukum Taurat. Dia berzina. Ada juga, bukan hanya jemaat saja, ada yang sama mendengar juga, dia sudah pelayan Tuhan, pendeta, tapi yang dia masih lakukan, kita harus lakukan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, supaya kita ini bisa masuk surga. Apakah benar demikian?
Apakah kita senang untuk mencuri, membunuh baik? Tidak, Pak. Kita tidak mengajarkan demikian. Tetapi kita tidak mengajarkan jangan membunuh supaya masuk surga. Kita tidak mengajarkan demikian. Tidak mengajarkan demikian. Siapa sih yang membunuh? Yang membunuh. Pernah membunuh. Pernah membunuh. Mama Abel pernah membunuh? Tidak pernah membenci saudara? Hah? Pernah. Saya pernah membenci saudara? Pernah. Saya seorang pendeta? Pernah. Tapi bukan sampai hari ini memang saya benci ya. Pernah membenci saudara? Pernah. Kita bilang apa? Barang siapa membenci saudaranya, ia lebih dari seorang pembunuh. Bunuh bukan berarti katip penugur, nang tahu atau uji limit, tidak ya. Bukan selamanya itu. Tapi barang siapa yang membenci saudaranya, ia lebih dari seorang pembunuh. Jadi kalau ditanya semua di sini, siapa membunuh? Semua harus angkat tangan. Karena kita mungkin pernah kita membenci saudara kita. Mungkin kita suka. Sakit dengan dia. Itu sudah membunuh. Sekalipun kita tidak secara fisik habis nyawanya tunggu di bok. Ya ini terlalu bertele-tele dia potong dan lain-lain. Bukan selamanya demikian ya. Tetapi barang siapa yang benci saudaranya, ia lebih dari pembunuh. Semakin kita menyadari itu, maka kasih karunia Tuhan itu saya sering katakan makin tinggi di dalam hati kita. Makin tinggi. Pengenalan kita akan Tuhan itu makin besar. Dan saya tidak yakin ada di Sumba Timur yang mengkhotbahkan tentang itu. Saya tidak yakin. Kalau diangkat Roma 7 ayat 1 sampai dengan 3, saya tidak yakin kalau dia menyampaikannya bahwa seperti apa kita belajar hari ini. Saya tidak yakin. Dan saya pasti merasa yakinnya itu dia berkata, kalau laki-laki atau perempuan masih hidup, sekalipun mereka sudah bercerai, lalu menjadi istri atau menjadi suami orang lain, dia berzina. Pasti itu yang salah. Padahal bukan itu maksud firman Tuhan. Oke. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, napa ajar dan nyata bahwa yang ketambara parahaya yang kemiriyo keritungana seperti tadi yang dikatakan mencerita kecilnya menjadi anggur yang lama ini kita tidak bisa campur lagi. Anggur yang lama adalah perintah pemahaman kita sebelum kita percaya Tuhan Yesus. Anggur yang tua dan anggur yang baru tidak bisa dicampurkan. Kalau tua, kalau baru. Makanya kalau kita sudah mengenal Yesus, jangan lagi kita melakukan hal-hal yang ini. Sekalipun itu tidak mempengaruhi keselamatan. Tidak mempengaruhi keselamatan itu hanya kita peroleh dengan kita percaya. Tapi yang sampai salah percaya. Ya? Ada yang salah percaya? Percaya apa? Mengapa kamu percaya sama Tuhan Yesus? Coba. Mengapa kita mau percaya sama Tuhan Yesus? Apa yang Tuhan Yesus atas hidup kita sehingga kita mau percaya kepada Dia? Yang Tuhan Yesus lakukan adalah seperti bulan ini, tanggal 5 kemarin, Dia mati menghapuskan dosa kita. Itu yang kita percaya. Lalu ada yang bilang Yesus sudah mati menghapus segala pelanggaran dan segala dosa kita. Di atas kayu salib Dia berkata tetelestai. Tapi di waktu yang sama mereka berkata kita orang berdosa. Masalah besar. Karena kita orang berdosa lah, maka Tuhan Yesus datang menghapus dosa kita. Kalau kita bukan orang yang berdosa, Dia tidak datang. Tapi dosa dalam artian bukan memberitahukan kita para pembaca tahun 2026 sekarang ini. Roma 3 ayat 10, 11, 19 jangan tolong saya. Maaf, saya lihat terus jam karena 9.30 saya khotbah. Roma 3 ayat 10 dan sampai 12. Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah.
Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya, semua orang telah Roma 3 ayat yang ke-10. Saya baca ya, saya baca juga di sini. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada. Itu kepada siapa disampaikan? Saat kapan itu? Sekarang atau sebelum Tuhan Yesus datang? Sebelum Tuhan Yesus dan sebelum. Yang Tuhan lihat ketika manusia Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Alkitab berkata tidak ada seorang yang benar, seorang pun tidak ada lagi. Ayat 11 dibilang ini, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. 12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak ada. Itulah yang menyebabkan Tuhan Yesus datang. Kalau ada orang yang benar sebelum Tuhan Yesus datang, dia tidak akan pernah mau datang di dunia ini. Karena ada orang benar. Tidak ada orang benar. Alkitab bilang tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada. Satu orang pun di bawah kolong langit ini tidak ada. Sebab itulah dia datang membenarkan kita orang yang berdosa ini. Tadi ya, bukan sekarang. Sekarang kita bukan orang berdosa lagi karena darah Yesus. Dulu kita orang berdosa karena Yesus belum datang menghapus dosa kita. Tapi setelah dia datang menghapus dosa kita dengan kematiannya di atas kayu salib, kita tadi yang berdosa dibuat menjadi orang benar. Lagu yang paling saya senang itu ya, sering saya nyanyikan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dosa kita dihapus hanya oleh karena darah Yesus itu. Nah, sekarang ada orang berkata, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, sudah selesai. Tapi pada waktu yang sama mereka berkata kita orang berdosa. Padahal mereka tahu Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi sebenarnya status kita bukan lagi orang berdosa, tapi status kita adalah orang yang telah ditebus. Dan kita ditebus bukan dengan barang yang fana, kita ditebus dengan darahnya yang mahal. Darahnya yang mahal. Kenapa darahnya yang mahal? Karena darahnya bukan darah laki-laki dengan darah perempuan. Dia memakai tubuh manusia saja. Itulah saudara terkasih. Sehingga kita sebenarnya di dalam pengenalan kita akan Tuhan, kita ini akan menjadi umat yang betul-betul bahagia sekali. Tapi ada banyak sekali pengajar-pengajar yang mengatakannya kalau diangkat Roma 7 ayat 1 itu cukup sedih dalam hati saya. Ketika saya dengar ada berkhotbah, mereka sudah bercerai. Kalau mereka sudah bercerai, tunggu dulu suaminya atau perempuan meninggal baru boleh dia menikah. Padahal bukan itu maksudnya. Padahal sebenarnya kalau suaminya sudah mati, bebaslah ia memilih istri. Mati dalam paham ya tadi ya. Kalau suaminya sudah mati, apa maksudnya? Kalau hukum Taurat itu sudah tidak hidup lagi dalam hati kita. Di dalam pikiran kita, hukum Taurat itu kita tidak hidupi lagi. Bebaslah kita memilih istri. Dalam artian bebaslah kita mengikuti Yesus. Karena kita tidak terikat lagi dengan hukum Taurat. Tapi di sini bilang selagi suaminya masih hidup, maka perempuan itu dia terikat atas hukum suaminya. Jadi maksudnya gini, selama hukum Taurat masih hidup itu, maka orang itu akan terikat dengan hukum Taurat sehingga dia tidak bebas mengikuti Yesus. Ini maksudnya. Jadi kita tanggap ya. Anak yang masih muda tanggap.
Jadi nanti kalau ada yang mengatakannya dengarnya itu, Om, saya dengarnya seperti ini, maksudnya ini seperti ini. Lalu di mana yang kita kuatnya adalah arti hukum Taurat. Jadi dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12 itu, ayat 1 sampai 12 itu, dari cerita semuanya itu adalah arti atau bayangan arti dari hukum Taurat itu. Jadi laki-laki itu adalah hukum Taurat, mempelai perempuan itu adalah berbicara tentang Kristus Yesus. Itu arti itu bukan yang hakikatnya, bukan hakikat daripada perintah dari kebenaran itu, bukan itu. Itu adalah hakikatnya, arti atau bayangannya. Jadi arti dari hukum Taurat. Jadi apa arti dari laki-laki? Itu maksudnya ya. Arti dari laki-laki masih hidup artinya adalah hukum Taurat masih hidup. Jadi apa arti dari bebas mengikuti memilih istri? Apa atau bilang apa tadi itu? Coba kita ulangi ya. Ayat 3. Jadi selama suaminya hidup ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum sehingga ia bukan lagi berzina. Bebas dari hukum. Dari hukum mana? Hukum Taurat. Jadi bebas dari hukum Taurat. Kalau dia sudah matikan hukum Taurat itu, maka bebaslah dia dari hukum Taurat. Makanya dia bebas memilih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, memilih Tuhan Yesus di dalam hatinya lagi. Dia tidak, ketika dia mau berdoa, mau ucapan syukur, enggak ada ya pelaku ya masih hamaya aja Pak, atau langsung gereja. Dapat pun kita langsung bilang, kita mau doa syukur karena kita mendapat anak. Panggil pendeta atau tidak perlu juga panggil pendeta, mereka langsung berdoa. Puji syukur Tuhan karena hadirat-Mu atas berkat yang besar yang Tuhan berikan dalam keluarga kami. Terima kasih buat anak laki-laki, anak perempuan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Amin. Makan sama-sama. Tidak perlu juga datang pendeta. Tidak perlu. Karena yang paling terpenting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau memang pendeta bisa dipanggil untuk datang, baik-baik saja. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan kita. Kalau kita memahami firman dengan baik, tapi kalau memang pendetanya bisa datang, baik. Tapi kalau pendetanya tidak bisa ada di tempat yang kita tentukan adalah tidak terlalu menjadi masalah. Kita sendiri berdoa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas berkat yang besar yang Tuhan titip dan percayakan kepada keluarga kami. Seorang anak laki-laki Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berikanlah kami kekuatan, kemampuan, hikmat, pengertian daripada-Mu Tuhan, agar kami bisa membina, membentuk anak ini dengan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Mungkin dalam rumah tangga mau makan, mau hanya minum, silakan. Inilah Tuhan mau tunggu kita, bagaimana kita ini bisa berbicara langsung dengan Dia. Karena apa? Dia adalah roh. Di dalam rohlah kita ini berjumpa, bersekutu dengan Dia. Karena kita adalah orang yang percaya. Tidak penting dia harus tunggu pendetanya dulu. Tidak merupakan keharusan itu. Kita pun pendeta tidak mau sebenarnya bahwa harus ada kita. Tidak mau juga. Karena yang menjadi kerinduan kita adalah bagaimana jemaat bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Tapi kalau kami ada, itu baik juga. Contohnya tanggal 9 Juli saya ada berangkat Korea. Kemarin saya ditelepon, tolong perpanjangkan paspor dengan visa Mupadomi. Kami akan bawa ke Korea lagi tahun ini. Nah, saya bilang oke lah, nanti saya ada waktu saya ke Kupang atau ke Bali, saya akan perpanjangkan paspor dengan visa saya. Kalau saya ada waktu, kalau tidak nanti pas tanggal 9 saya terbang ke Jakarta langsung atur waktunya perpanjangkan. Kalau Tuhan kehendakinya. Saya bilang sama teman saya, oke Pastor Lee, kalau saya ada waktu saya akan berangkat. Kalau tidak. Karena sekarang hanya saya sendiri. Tidak ada yang bisa ganti saya. Bulan Juli sedangkan Henok bulan Juni dia sudah pulang. Bulan Juli saya sendiri saja. Jadi kalau tidak ada yang bisa bantu saya, jadi kalau teman-teman tidak bisa belajar firman dengan sungguh-sungguh tidak bisa ganti saya. Ya, coba-coba
Jangan hanya 4 tahun. Kalau mau sekolah pendeta, cepat-cepat supaya ganti di Leruru di sini. Nanti Om Domi bisa bebas pergi ke Bali, pergi ke Kupang, pergi ke Sumba Barat, gitu ya. Tidak perlu harus yang STH seperti kami, tidak perlu. Cukup untuk kita bisa memiliki firman yang bagus. Kalau pastori, dia apa bilangnya? Hanya diploma 1 saja. Mereka tidak butuh S1, S2, S3. Ada S3 tidak mengerti firman. Ada banyak. Sudah DR, doktor lagi tidak mengerti firman. Hanya gelarnya STH, MTH, DTH, Denim dan lain sebagainya. Bahkan hanya tidak tulis STL. Tapi tidak mengerti firman. Banyak sekali. Ada juga yang STH tapi tidak tahu sama sekali firman Tuhan. Ada yang S2, MTH tidak tahu sama sekali firman Tuhan. Dia hanya tahu apa? Berkhotbah, sampaikan ini. Padahal bukan itu maksud firman Tuhan. Bukan itu maksudnya. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penting sekali bagaimana yang paling pertama adalah matikan hukum Taurat itu. Matikan. Maka air yang jernih itu, atau bahasanya Bapak Jerry tadi bilang, anggur yang muda itu akan mengalir. Saya tidak pernah melihat air mengalir itu dengan baik sekali jikalau di dalam itu ada tanah, ada batu di dalam pipa itu. Kalau ada tanah banyak, batu yang banyak di dalam pipa itu, maka air itu bisa keluar tidak? Bisa ya? Bisa. Kecuali langsung ditutup. Tapi tidak lancar. Tidak lancar. Dia hanya sedikit saja. Kenapa? Karena ada yang mempat dia, ada yang tahan dia. Jadi kalau hukum Taurat masih hidup, kalau saya langsung gereja nanti, amu. Kalau saya langsung panggil pendeta nanti, amu. Bagaimana deh? Amu. Maka tidak akan pernah bisa kita mengalami yang namanya bahagia, sukacita. Akhirnya sesuatu yang kita takutkan terjadi. Tolong jadi orang Kristen itu harus bebas. Roma 8 ayat 1 bilang demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus. Kalau kita sudah di dalam Kristus Yesus, kita bebas. Hati kita ini bebas. Apapun yang kita lakukan, mau kita doa pernikahan, mau acara kematian, mau acara panen, mau acara apapun juga, hati kita bebas. Karena hukum Taurat sudah mati. Tapi kalau hukum Taurat masih hidup, tradisi masih hidup dalam hati kita, percayalah, kita tidak akan pernah bebas di dalam kita mengikuti Yesus. Tidak akan pernah bebas. Percayalah, percaya atau tidak percaya, percayalah. Karena saya juga sudah lakukan. Kalau tidak ini, nanti akan begini. Jadi harus ini dulu. Kenapa bilang begini? Karena ini masih hidup. Kalau ini, makanya sering saya bilang, bagaimana caranya supaya kita jangan berkelahi? Bagaimana? Jadi, bagaimana caranya supaya jangan berkelahi? Atau Mama Ben, bagaimana caranya supaya kita jangan berkelahi? Baik di dalam rumah tangga, baik di dalam RT, baik dalam desa, dalam kabupaten, dalam manapun juga. Bagaimana caranya supaya kita jangan berkelahi? Jadi apa? Oh, sebenarnya. Jadi apa? Jadilah apa? Yang tadi ini. Jadilah mati. Mayat. Siapa mau berkelahi dengan mayat? Ada? Tidak ada. Bagaimana caranya agar kita ini betul-betul bahagia sekali mati? Bukan aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Matikan. Hukum Taurat itu matikan. Jadi mayat. Kalaupun orang bilang begini, woi kamu karena begitu, kamu akan terjadi ini. Mati. Orang tidak akan mau berkelahi. Diam. Bilang sama Tuhan, Tuhan, orang itu bilang begini, tapi saya tidak mau percaya. Saya percaya Engkau yang hidup di dalam hati saya. Jadi mayat. Tolong jangan bicara dengan mayat. Ya. Oh, nenek, saya mau ini.
kecuali kita percaya dia masih hidup. Jadi nanti nenek sama di sekolah jaga saya di jalan dan di bang di jalan dia ada terus takut dia sudah kita ingat dia ada di samping malah jangan bebas. Saya pulang dimanapun juga di Kayuri pas menurun orang kata orang di situ ada tempat duduknya orang-orang. Di Kayuri pas menurun SMP turun di situ ada orang banyak sekali duduk di situ katanya. Karena itu jalannya dulu ketika ada seorang di belakang rumah kami ada pondok, ada rumah dari seorang raja. Dia punya nama itu Umbu Makatua. Ada tempatnya. Jadi ketika dia meninggal, dulu pergi diambil dengan itu apa namanya? Itu yang pakai ya, ada yang kali tinjara, ada yang kumanu, saya tidak tahu entah apalah itu. Oke, jadi orang di situ dan sampai di menurut di situ mereka masih sempat istirahat di situ. Nah, sambil tunggu orang punya tuan di usung, gitu ya. Jadi di situ ada arwah banyak orang mati di situ. Jadi orang yang tahu yang itu mereka takut pas turun di situ. Tapi kalau saya tidak takut. Sebab saya belum ada gitu. sebelum ada gitu. Karena tapi orang yang tahu di situ dia akan takut. Kenapa sekarang? Kalau ada yang kecelakaan, contohnya di situ kecelakaan, diambil batu, bakar lilin. Tapi ketika tiap malam, tapi kalau saya yang lewat aja karena saya tidak tahu. Tapi ketika saya lewat tidak apa-apa. Sebab saya bebas. Dia bilang, ada di situ. Pas di dekat, jangan. Ya, banyak ya di jalan raya. Ketika saya ke Wengapu ada tumpukan batu, gitu ya. Ada yang takut karena ada rohnya di sana. Karena sebenarnya orang yang meninggal hanya 2 tempat. Tek dengan surga. Tek itu di mana? Saya tidak mau bicara ya. Karena Alkitab tidak bilang kau itu dibakar di neraka, tidak ya? Tapi kemarin juga ada yang bilang begini, kalau hidup tidak baik, kebetulan kemarin saya beli tanah, Api punya tanah 20 juta, kita beli, kita transaksi, itu nenek bilang begini, kalau harus baik itu kita punya hidup, kalau tidak nanti meninggal dibegini lagi, di api itu dibegini lagi, ini diambil lagi, tidak langsung dikastinggal katanya. Buset, dalam hati saya, ini orang ini kok sadis sekali. Jadi kalau kita jahat di bumi, boleh jahat aja di bumi katanya. Nanti sampai di sana mati di Tuhan sorong begini, api panas lagi. Dia tidak tunggu sampai mati kering habis, tidak katanya. Kalau langsung mati tidak menjadi masalah, tapi panas tarik lagi, tunggu lagi, dibakar katanya. Saya ikut tertawa dalam hati saya, gitu ya. Itulah penderitaan yang kita alami ketika kami minta itu nenek. Api bilang dia yang tahu itu perbatasan, sudah kami panggil transaksi di situ, kami bayar uangnya. Jadi lalu dia cerita, harus baik di bumi ini, kalau tidak nanti dibakar, api lagi, bakar api lagi. Saya dalam hati, menderita sekali. Jadi kalau langsung dibakar saja tidak apa-apa karena mati katanya. Tapi tidak, sudah masuk dalam api, tarik lagi, dikasih masuk lagi, tarik lagi katanya. Wah, saya bilang Tuhan bagaimana? Ya, karena saya juga tidak mau sampaikan Injil menakut-nakuti orang. Saya mau Injil yang saya bagikan, dia langsung bahagia. Saya tidak bilang kau dibakar nanti. Kalaupun dia mau percaya atau tidak, silakan. Tapi kerinduannya adalah sampai akhir hidupnya dia seperti orang sebelah kanan. Ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja. Tuhan bilang begini, hari ini pun juga kau bersama-sama dengan saya. Di Firdaus, gimana itu Firdaus? Firdaus ada di dalam dia atau dia di dalam Firdaus? Surga ada di dalam Kristus atau Kristus yang ada di dalam surga?
Jadi tempat yang ada di dalam Kristus. Di dalam Dialah berdiam segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu ada di dalam ada di dalam Dia. Maupun yang percaya ataupun yang tidak percaya, semuanya ada di dalam Dia. Tapi bagaimana kehidupan kita di muka bumi? Kita bahagia. Matikan hukum Taurat. Jadi Ibu jadi matikan hukum Taurat. Matikan hukum Taurat. Mama Ben matikan hukum Taurat, bilang, Mama percaya Tuhan Yesus pasti selamat, tidak percaya Tuhan Yesus dibakar, dibakar. Jangan bilang begitu ya. Nanti Mama Mama percaya Tuhan Yesus selamat, tidak percaya Tuhan Yesus mati, dibakar, diambil lagi. Menderita sekali ya. Tapi kalau percaya Tuhan Yesus, bahagia di bumi, di kekalan juga sampai kita bahagia selama-lamanya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang singkat. Hamba-Mu sampaikan, Tuhan tolong meteraikan dalam hati jemaat-Mu semua di tempat ini, sehingga mereka berbahagia, mematikan hukum Taurat dan bebas dalam mengikuti Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan.